Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga selawat serta salam kita senantiasa curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya karena pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pemahaman saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah tafsir ayat hukum. Pada zaman ini, teman-teman semua, kita hidup di mana sekarang ini informasi itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diakses, mudah untuk kita dapatkan, cukup mudah gitu. Hanya dengan modal membuka HP, membuka browser, dan mempunyai akses ke internet, maka hampir informasi apa saja dapat kita ketahui dengan mudahnya. Tidak peduli informasi tersebut baik ataupun tidak baik. Tidak peduli informasi itu benar ataupun tidak benar. Tak jarang gitu, kita temui dari beberapa informasi yang menyesatkan tersebut terjadi perselisihan gitu di antara orang-orang, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, yang dimana hal tersebut menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan bahkan sampai ke ranah permusuhan itu. Siapa saja terlepas dari itu, dari yang tua sampai dari anak kecil sekalipun bisa kita jumpai berdebat di media sosial contohnya. Bahkan tak jarang gitu kita temui orang-orang yang berdebat tersebut memiliki keyakinan yang sama, keimanan yang sama gitu. Ini kan sebuah kontradiksi gitu, yang harusnya orang yang beriman itu sama-sama memiliki rasa, memiliki keimanan yang sama atau rasa persaudaraan, malah tidak. Nah, ini tentunya teman-teman semua hal yang harus kita kritisi dan harus kita diskusikan bersama gitu, tentang mengenai validitas dari sebuah informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Jika datang kepadamu sekalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dari ayat ini kita belajar gitu ya, di dalam menerima informasi apapun itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menerima informasi yang kita dapat. Kita mulai belajar kritis, mencerna terlebih dahulu informasi itu. Disebutkan di dalam tafsir Al-Misbah karya Ustadz Quraish Shihab, yakni untuk ayat ke-6 Al-Hujurat ini, beliau menjelaskan bahwa tidak sedikit orang yang menyampaikan suatu informasi yang tidak dengan memberi jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Banyak faktor yang perlu diperhatikan. Sama halnya ketika para ulama melakukan penfilteran informasi para perawi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah penerimaan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang dinilai terlebih dahulu bagaimana perilaku mereka. Apakah suka berbohong atau tidak? Apakah taat beragama atau tidak? Apakah akhlaknya baik atau tidak? Beliau ini menjelaskan bahwa ulama-ulama terdahulu pun juga sama gitu. Ulama-ulama terdahulu itu kritis dalam
menggali informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari siapa yang menyampaikannya, bagaimana akhlaknya sehari-hari, bagaimana kehidupan beragamanya, bagaimana sosialnya. Nah, hal-hal kecil itu yang menjadi faktor-faktor yang menjadi peningkat validitas dari sebuah informasi, apakah informasi tersebut benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Maka dari itu kita harus benar-benar kritis untuk mengecek kebenaran dari sebuah informasi yang kita dapat dengan di zaman yang serba mudah ini gitu. Cross check berita yang kita dapat mungkin salah satu caranya. Jadi jangan menelan secara mentah-mentah gitu berita tersebut. Pikirkan dulu, renungkan dulu apakah berita ini, dan harus teliti tentunya dalam membaca. Jangan sampai kita hanya membaca sebuah, mungkin salah satunya dari sebuah berita misalnya, kita hanya membaca judulnya saja, langsung kita menyebarkannya. Nah, kan itu tentunya itu suatu hal yang keliru gitu, tanpa melihat isinya itu apa. Mungkin salah satunya juga cek dari mana berita itu berasal, siapa penulisnya, bagaimana kesesuaian dengan berita-berita yang lain, dan lain sebagainya. Pokoknya cara-cara yang kita lakukan agar sebuah berita itu menjadi data yang akurat gitu, aktual, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang selanjutnya di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-7-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum nafi katsirin minal amri la'anittum, kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam qulubikum, di dalam hatimu, qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur rasyidun. Fadalam minallahi wa ni'amah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Ini untuk ayat selanjutnya, mungkin ayat 8-nya. Fadalam minallahi wa ni'amah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi teman-teman sekalian, pada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 sampai ke-8 ini menjelaskan gitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar berhati-hati dalam menerima atau menyikapi informasi yang datang kepada kita atau yang sejenisnya gitu. Pokoknya berita-berita seperti itu. Karena sering kali ada beberapa informasi yang keliru gitu, bahkan tidak benar. Banyak faktor yang mendukungnya, entah itu kekhilafan dari sang pembawa berita, entah itu emang sengaja berita itu dipalsukan, dan banyak lagi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tak jarang gitu ya, dari informasi-informasi yang cenderung menyesatkan itu mampu memecah belah keadaan umat Islam gitu. Yang padahal kita tahu gitu kondisi kita ini sudah terpecah belah gitu. Dalam suatu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa demikian ya Rasul? Nabi pun menjelaskan bahwa di masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, tetapi sangat rapuh, mudah bercerai-berai.
Nauzubillah, cuma nauzubillah gitu. Mudah-mudahan bukan saat ini ya, meskipun kita tahu gitu keadaannya, bahwa keadaan sekarang ini ya seperti itulah adanya. Kita ini membangga-banggakan golongannya, atau mungkin menganggap golongan kita yang paling benar dan yang lain salah. Nah, itu menjadi juga salah satu faktor yang memecah belah persatuan umat Islam gitu. Dan apa ya, faktor-faktor itu juga mampu menimbulkan keributan terhadap sesama orang mukmin itu sendiri. Padahal kita tahu gitu, kesatuan dan persatuan itu adalah sebuah senjata kaum umat muslim yang tidak terkalahkan dan ditakuti oleh kaum-kaum yang lain. Namun dengan kondisi keadaan kita pada zaman ini yang malah semakin tercerai-berai, umat-umat semakin kehilangan kekuatannya. Padahal dulu juga kita tahu gitu bahwa di masa-masa kejayaannya umat Islam itu bersatu gitu. Jadi dikarenakan umat Islam itu bersatu, maka zaman keemasan itu ada gitu. Berbeda halnya jika kita bersatu. Jika kita bersatu, maka kita menang dan kita menjadi kuat. Mungkin ada kesempatan bagi kita untuk memimpin dunia ini satu kali lagi mungkin. Insya Allah. Kalau kita bersatu, kenapa tidak? Karena ini janji dari Allah dan Rasulnya. Apa ya? Untuk di zaman yang dimana informasi ini mudah diakses, terkadang memicu perdebatan di media sosial. Bahkan kita sebagai umat yang memiliki keimanan yang sama juga terkadang berdebat. Tak jarang hal tersebut juga harus melahirkan suatu kebencian gitu satu sama lain, yang malah tadinya berawal di medsos menjadi merambat ke dunia nyata untuk masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat Al-Hujurat ini, yakni beliau berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu, minal mu'minin naqatatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan di antara keduanya gitu. Fa'in bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Hendaklah kamu damaikan antara keduanya kan jika ada dua orang yang berperang. Lalu arti selanjutnya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia telah surut, damaikanlah di antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di ayat ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jika ada dua golongan orang yang beriman yang berperang atau berselisih, maka kita harus menambahkan keduanya. Dan juga setiap orang beriman dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik terhadap sesama orang-orang yang beriman supaya bersikap adil atau tidak pilih kasih atau berat sebelah. Dan supaya keduanya yang berselisih bisa bisa menerima dengan keputusan yang telah ditentukan. Al-Maraghi mengatakan dalam tafsirnya bahwa ketika dua golongan di antara orang-orang mukmin yang bertikai atau berperang, maka damaikanlah mereka. Diajak untuk mematuhi perintah Allah dan harus ridho menerimanya, baik keputusan itu memberikan keuntungan kedua belah pihak atau tidak gitu ya. Kewajiban untuk melakukan kedamaian itu juga Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perdamaian itu dapat terwujud kehidupan yang harmonis di tengah-tengah umat Islam. Ibnu Abbas telah menafsirkan bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin yang bertikai untuk
kembali kepada hukum Tuhan, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hidup secara damai. Bahkan Allah mengutus nabinya untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai bentuk pembunuhan dan kekerasan. Alasan kenapa di antara orang-orang beriman itu dilarang berperang dan berselisih, jawabannya ada di ayat yang selanjutnya. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Menurut pendapat Ustadz Quraisy Shihab, setelah ayat 9 yang memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang-orang yang beriman, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini menjelaskan mengapa hal yang terkandung di dalam ayat yang 9 itu perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan gitu, dan Islah perlu ditegakkan bagi orang-orang yang beriman meskipun tidak merupakan satu keturunan, meskipun dari ras yang berbeda-beda dan hal yang lainnya. Karena hubungan setiap manusia itu merupakan saudara. Di dalam ayat ini konteksnya orang beriman itu bersaudara dalam keimanannya. Pun juga jika ada orang lain yang tidak seiman, maka tetaplah kita bersaudara dengan mereka di dalam kemanusiaan, bukan? Jikapun ada hal yang harus kita mendebat suatu kebatilan, menegakkan syariat, menegakkan kebenaran, membela kebenaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik." Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan itu, terlebih umumnya untuk kita semua dan khususnya kepada diri saya sendiri gitu. Apakah kita sudah menumbuhkan kecintaan tersebut terhadap saudara-saudara kita yang satu iman dengan kita? Apakah kita telah memelihara itu, atau malah kita masih ada hal iri, benci, dendam dan hal yang lainnya? Maka dari itu saya mengajak gitu, maafkanlah mereka gitu jika ada yang salah gitu. Karena manusia itu tepatnya salah dan lupa mungkin ya. Mungkin perlu banyak-banyak dimaafkan saja mungkin. Dan juga adapun kita tetap harus menyampaikan suatu kebaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, balagu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat gitu. Jadi apapun yang kita ketahui, maka sampaikanlah hal tersebut. Dan untuk cara penyampaiannya itu, ya sampaikanlah dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik seperti firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Mungkin hal tersebut saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.